Ya mungkin bisa diadakan lah recycle center atau paling tidak teknologi yang bisa membantu kami untuk mengelola residu. Jadi kalau memang untuk tingkat desa bisa kita adakan alat teknologi tersebut. Jadi mungkin kemungkinan besar tidak perlu TPA lagi. Di pagi setengah mendung itu tampak aktivitas di TPS 3R Sekar Tanjung Sanur Kauh berjalan seperti biasa. Terlihat para driver sampah dengan mocinya mulai berjalan ke rumah-rumah warga untuk mengambil tumpukan sampah. Sebagian ada yang membersihkan halaman TPS 3R usai mengangkut sampah dari rumah warga. Selain itu, juga terlihat 3 pekerja di bagian komposting mulai melakukan pencacahan sampah organik. Ketua KSM TPS 3R Sekar Tanjung, Sila Dharma, 50, ketika ditemui mengatakan TPS 3R ini sudah beroperasi sejak 22 Desember 2017. Sampah diambil di wilayah Sanur Kauh dan beberapa di Kelurahan Sanur yang terdiri dari 10 banjar, 2 desa adat, serta beberapa hotel dan pelaku usaha. Total baru bisa melayani itu 2.000 sekian pelanggan. Ambil sampah setiap hari mulai jam 6 sampai jam 17, jelasnya saat ditemui pada Kamis 11 Desember 2025. Tak seperti TPST atau TPS 3R lainnya, di TPS 3R Sekar Tanjung tak tercium bau sampah sedikit pun. Hanya aroma kompos organik yang sedang dicacah terendu sesekali. Ini disebabkan sampah sisa makanan dari rumah warga telah dibawa ke ternak babi sehingga tidak menimbulkan bau di TPS 3R. TPS 3R Sekar Tanjung melayani sekitar 810 rumah tangga dan beberapa hotel besar di Sanur yang tentunya menghasilkan sampah 2 ton hingga 1 ton lebih per hari. Jika dihitung, kurang lebih sampah yang masuk per hari di TPS 3R sejumlah 6-8 ton. Diakuinya masyarakat Sanur Kauh sudah memilah sampah dari sumbernya, namun belum maksimal. Ya, sebagian besar memang sudah dipilah tapi memang belum maksimal. Kita di sini kalau dipakai takaran ukurannya persentase sekitar 50-60% sudah terpilah sebenarnya. Cuma belum sempurna, jadi itu menjadi residu juga, bebernya. Sedangkan untuk sampah organik yang ditampung hampir 50% sebanding dengan residu. Sebab karakter sampah di Bali berbeda dengan Jawa. Untuk operasional TPS 3R ini, terdapat pekerja yang terdiri dari 8 orang driver, 3 orang di bagian komposting dan 2 orang di pemilah daur ulang bersih. Untuk sampah organik di TPS 3R Sekar Tanjung langsung diolah menjadi pupuk kompos dan dijual dengan harga Rp1.000 per kilogram. Sementara sampah non-organik di daur ulang bersih, dipilah per jenis dan dijual utuh ke pengepul. Nantinya sampah non-organik ini akan diolah di Sidoarjo, Jawa Timur oleh pengepul. Tarif untuk pengelolaan sampah yang ditarik ke masyarakat pun masih terjangkau. Kita pakai per desk, kalau rumah tangga itu Rp50.000 per bulan. Kalau usaha tergantung volume sampah mereka dari Rp100.000 sampai Rp4,5 juta per bulan. Kayak hotel kan bisa mereka ada yang Rp700.000, ada yang Rp1 juta, ada yang Rp4 juta, tergantung volume sampah, terangnya. Disinggung apakah akan berdampak saat TPA Suung ditutup dan hanya menerima sampah residu. Sila mengatakan khawatir berdampak pada darurat sampah di Denpasar. Apalagi teman-teman swasta, dan TPS lain yang belum mengolah secara maksimal, bahkan yang hanya angkut buang ke TPA open dumping gitu. Bagaimana mereka nanti? Ini saya takut ini jadi darurat sampah lagi di Denpasar, tandasnya. Sila mengaku hingga kini belum ada arahan untuk membuang sampah residu di mana saat TPA Suung tutup. Residu yang dihasilkan TPS 3R Sekar Tanjung sejumlah 50% dari total sampah yang dikelola. Sebab pemilahan sampah masih belum sempurna, meskipun sudah terpilah dari warga. Kekhawatiran saat TPA Suung ditutup juga yakni pengangkut sampah swasta yang berhenti beroperasi. Nah ini kami takutkan mereka, pengangkut sampah swasta, juga, nanti kalau TPA tutup, apakah mereka akan angkut sampah lagi, ambil lagi pelanggannya, jika ambil mau dibuang kemana? Nah jika mereka tidak ambil ke masyarakat yang mereka layani, nanti masyarakat buang sampah kemana? Saya takutnya malah terjadi pembuangan sembarangan ke sungai, terangnya. Penutupan TPA Suung ini kemungkinan akan membuat pelanggan sampah swasta kemungkinan akan beralih ke TPS 3R. Namun, Sila mengatakan akan selektif menerima pelanggan baru, karena kapasitas TPS 3R Sekar Tanjung tidak dapat terus bertambah, karena tempat dan sarana prasarana juga terbatas. Sementara itu, jelang penutupan TPA Suung, pembuangan sampah residu antre, bahkan driver sampah TPS 3R Sekar Tanjung berangkat pukul 2 pagi untuk membuang sampah residu. Antre? Itu satu faktor karena memang medan sekarang lagi becek dan berlumpur,
susah banyak yang macet juga kendaraannya di sana. Belum ada hari liburnya, jadikan di Kamis itu jadi overload. Mereka, driver sampah, sudah antre dari hari sebelumnya bahkan nginep di sana, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.